Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada setiap yang datang, akan ada saatnya pergi. Pada setiap yang dilahirkan, akan ada saatnya mati. Tunas di pucuk tumbuh, daun menguning di bawah luruh, gugur dan terjatuh. Itulah hukum alam yang berlaku, sepanjang zaman, sepanjang waktu. Pun demikian dengan partai politik. Datang, pergi, lahir dan mati silih berganti. Dan kini saat partai-partai baru telah dilahirkan, bermunculan bak cendawan di musim hujan, akankah ada partai lama yang akan pergi atau berangsur mati? Bagi beberapa partai lama, hadirnya partai-partai baru itu bukanlah suatu ancaman, maka tak perlu ada yang dikhawatirkan. Tapi bagi partai lainnya, tentu tak demikian halnya. Terkait partai baru yang jadi ancaman, saya mengutip rilis SMRC tentang partai politik yang paling mungkin terancam, yang diberitakan oleh Republika pada tanggal 1 September 2022, di mana dikatakan oleh Saipul Mujani bahwa P3 dan PAN terancam tidak lolos ke Senayan pada pemilu 2024. Dan bila kita lihat, salah satu dasarnya adalah disebabkan oleh partai lain, yaitu Partai Umat. Maka bisa kita tarik kesimpulan yang eksistensinya terancam karena adanya partai baru adalah PAN, yang terancam karena lahirnya Partai Umat. Sedangkan bagi P3, ancaman bukan dikarenakan dengan adanya partai-partai baru, tapi karena disebabkan oleh faktor lain. Jadi dengan kata lain, hadirnya Partai Umat bisa berpotensi membuat perolehan suara PAN akan menciut dan menyusut. Bagi PAN, lahirnya Partai Umat seolah seperti malaikat maut. Menurut penilaian saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan Partai Umat bisa berpotensi menjadi malaikat maut bagi PAN. Faktor yang pertama adalah PAN dan Partai Umat ada di dalam ceruk yang sama. Dari pemilu ke pemilu yang telah lalu, PAN seolah dimanjakan oleh suara melimpah dari warga Muhammadiyah. Sebab ada anggapan pada warga Muhammadiyah bahwa PAN adalah partai mereka, meskipun tak diformalkan oleh persyarikatan. Apalagi selama ini aspirasi mereka cukup terakomodir oleh PAN. Tapi sekarang sepertinya pengakuan itu sudah tak ada lagi. Warga Muhammadiyah dan PAN seperti berpisah jalan. Warga Muhammadiyah adalah kelompok masyarakat yang relatif baik dari segi pendidikan, relatif mandiri dalam perekonomian. Hal itulah yang menyebabkan mereka menjadi kelompok masyarakat yang sangat kritis, tapi selalu tegak lurus pada pemimpin mereka. Jadi kalau kita ingin mengetahui suara kritis warga Muhammadiyah, maka kita lihat saja apa yang disuarakan dan dikritisi oleh para pemimpin Muhammadiyah seperti Busro Muqaddas, Anwar Abbas, Din Samsudin hingga Amin Rais. Maka ketika Amin Rais menginginkan PAN tetap sebagai partai oposisi yang berakibat pada terpentalnya dirinya dari partai yang ia dirikan itu, sesungguhnya Amin Rais mewakili suara warga Muhammadiyah. Hingga karena hal itulah, ketika dirinya tersingkir dari PAN, dia tak merasa harus bersikeras mempertahankan PAN. Malah, dengan penuh percaya diri, dia mendirikan partai baru. Amin Rais begitu yakin karena dia tahu warga Muhammadiyah ada bersamanya. Bagi orang lain, untuk mendirikan partai politik akan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Tapi coba kita lihat, seorang Amin Rais seolah cukup bermantra simsalabim abrakadabra, maka dengan seketika partai baru itu menjelma dengan kepengurusan yang hampir terbentuk hingga ke pelosok Nusantara. Itu semua karena dukungan dari warga Muhammadiyah ada bersamanya. Ketika PAN dan Partai Umat ada di ceruk yang sama, yaitu suara warga Muhammadiyah, dan suara yang ada ternyata hanya cukup untuk menghidupi satu partai saja, maka dengan sendirinya akan terjadi seleksi alam terhadap satu dari dua partai itu. Satu partai akan menghadapi sakaratul maut dan satu yang lain bermimikri menjadi malaikat maut. Lalu faktor kedua adalah faktor Amin Rais. Seringkali kita melihat ketika seorang tokoh tersingkir dari sebuah partai politik, maka akan terjadi sebuah pertarungan yang amat panjang, penuh drama, penuh haru biru, berharap menuai simpati publik. Tapi hal itu tak berlaku bagi Amin Rais. Dia hadapi ketersingkiran dirinya dari PAN itu dengan dada busung tegak tengkuk. Tak ada drama yang menguras emosi. Tapi dengan mantap dia katakan, saya akan mendirikan partai baru.
yang ternyata dalam proses pembentukannya cukup lancar tanpa kendala berarti. Amin Rais mendirikan Partai Umat dalam senyap, jauh dari kesan hiruk-pikuk. Dia tahu sudah tersedia sumber daya yang melimpah, yaitu kader-kader Muhammadiyah di daerah-daerah. Dia tak perlu mengusik atau menarik-narik kader PAN untuk bergabung bersamanya. Sebab Amin Rais tahu kalau itu dia lakukan, pasti akan memantik reaksi balik dari pengurus DPP PAN. Hal itu tentu hanya akan menimbulkan kegaduhan yang berpotensi mengganggu kelancaran pembentukan Partai Umat. Amin Rais tak kekurangan orang-orang berkualitas untuk mengisi struktur kepengurusan Partai Umat. Dengan cerdik, Amin Rais membiarkan para loyalisnya tetap bertahan di PAN, sementara dirinya lebih fokus mendirikan sebuah rumah besar dengan banyak ruangan di dalamnya. Banyak ruangan berarti banyak tempat yang bisa diisi oleh loyalis-loyalisnya yang masih ada di dalam PAN, seandainya mereka kembali suatu hari nanti. Amin Rais tak mau memberi pilihan sulit pada para pengikut setianya, antara segera bergabung dengan Partai Umat atau tetap bertahan untuk menghabiskan sisa waktu masa jabatan bagi yang menjadi anggota legislatif. Amin Rais sengaja membiarkan karena dia tahu untuk menjadi seorang anggota legislatif tentu telah menghabiskan uang yang tidak sedikit. Ada saatnya nanti Amin Rais akan memanggil mereka pulang, dan puncaknya diperkirakan menjelang masa pencalekan. Jadi, faktor kecerdikan Amin Rais ini juga bisa menjadi faktor bahwa Partai Umat adalah ancaman nyata untuk PAN. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah momentum yang tepat. Saat PAN dideklarasikan yang menandai kelahirannya, banyak orang menaruh kagum dan takjim. Sebab telah hadir sebuah partai baru sebagai gambaran partai modern yang diharapkan mampu menambah bobot laju demokratisasi yang ada di Indonesia. PAN yang didirikan oleh Bapak Reformasi di zaman reformasi itu seolah-olah mendapat privilege yang pada akhirnya memudahkan gerak langkah PAN dalam pembentukannya. Sebutan sebagai partai reformis pun seolah-olah hanya pantas disematkan padanya saja. Waktu kelahiran PAN bertepatan momentumnya di saat dunia sedang bergerak menuju perubahan. Dari masa otoritarianisme menuju masa yang lebih demokratis. Demikian halnya juga dengan Partai Umat. Kelahirannya diuntungkan karena adanya momentum yang tepat. Partai Umat lahir di saat masyarakat Indonesia sedang mengalami segregasi dan polarisasi antara pendukung pemerintah di satu sisi dengan kelompok masyarakat yang kritis kepada pemerintah di sisi yang lain, antara melanjutkan semua program pemerintah dengan yang menginginkan perubahan. Dua pilihan itulah yang harus diambil oleh semua partai-partai yang ada, tak terkecuali partai baru. Dengan dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang sedang terbelah menjadi dua kelompok, tentu akan memudahkan Partai Umat untuk diidentifikasi oleh pemilih di mana Partai Umat berposisi. Memudahkan pemilih untuk mengidentifikasi mana partai-partai yang sejalan dengan aspirasi mereka dan berada di dalam kelompok mereka, dan mana partai-partai yang berseberangan. Dan Partai Umat diuntungkan karena berada dalam posisi oposisi, di mana posisi ini mempunyai ceruk pemilih yang besar, tapi hanya berisi sedikit partai, yaitu PKS dan Demokrat. PAN lebih memilih kelompok pro-pemerintah, artinya PAN mengambil resiko besar dengan melawan arus aspirasi dari konstituennya, dalam hal ini warga Muhammadiyah. PAN lebih memilih berada satu kelompok dengan partai-partai besar yang tentu saja akan membuat persaingan di kelompok ini sangat ketat. Dan partai-partai besar itu diperkirakan akan lebih leluasa meraup suara karena biasanya mereka memiliki calon presiden yang diusung, yang tentunya akan membuat partai besar itu akan mendapatkan limpahan suara akibat dari efek ekor jas. Sedangkan di kelompok oposisi, Partai Umat hanya akan bersaing dengan PKS dan Demokrat. Tentu saja pilihan ini lebih menguntungkan bagi Partai Umat. Di kelompok ini relatif lebih sepi dari persaingan. Kue yang cukup besar akan dibagi pada sedikit penerima. Tentu masing-masing akan mendapatkan bagian yang tidak mengecewakan. Melihat pilihan posisi yang diambil antara Partai Umat dengan PAN, maka Partai Umat diperkirakan akan lebih leluasa dalam menentukan target pemilih.
selain dari pemilih tradisionalnya. Sedangkan PAN akan jauh lebih baik seandainya mulai sekarang segera melakukan repositioning dalam penetrasi calon pemilih. Akan jauh lebih menguntungkan jika PAN mengalihkan target pemilih pada kaum muda dan pemilih pemula. Tentu saja sangat mungkin bisa dilakukan oleh PAN. Ini bisa dibuktikan dari apa yang sudah dilakukan oleh seorang Eko Patrio di DKI Jakarta. Di tangan Eko terjadi lonjakan drastis perolehan suara PAN di DPRD DKI. Dari yang awalnya hanya 2 kursi, kini telah naik berlipat ganda. Ceruk pemilih muda ini sejatinya pernah digarap PSI, tapi dengan melihat karakter PAN akan lebih efektif jika diseriusi oleh PAN. Menarget pemilih muda dengan mengandalkan orang-orang seperti Eko Patrio dan Uya Kuya tentu jauh lebih bermanfaat untuk PAN. Lebih bisa menghadirkan pada sebuah harapan untuk tetap eksis dan bertahan. Tapi jika PAN masih tetap berharap hanya dari dukungan suara warga Muhammadiyah, maka itu sama saja artinya dengan PAN membantu partai umat bermimikri menjadi malaikat maut. Terima kasih.